Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun, bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, dan selalu tetap jaga kesehatan ya, dimana sekarang kondisi pandemi cukup mengkhawatirkan, maka jangan lengah untuk tetap selalu menjaga kesehatan dimanapun berada. Baik, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang berupa materi entah itu PowerPoint ataupun Word yang sudah saya kirim di materi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Saya berharap kalian semua sudah mempelajarinya, membacanya. Namun saya merasa juga perlu untuk saya jelaskan karena beberapa hal agak sulit kalau hanya dibaca, harus perlu ada penjelasan dari saya. Nah, mengenai keseimbangan fase, sebetulnya yang utama itu adalah tujuannya adalah untuk pemisahan campuran sebetulnya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan pemisahan campuran. Misalnya dengan cara menyaring dengan saringan atau di lab itu dengan kertas saring misalnya, itu yang paling sederhana. Namun di industri, pemisahan campuran itu tidak selalu hanya dengan penyaringan atau filtrasi. Ada beberapa proses pemisahan campuran yang cukup sulit. Nah, itu maka harus dengan berbasis keseimbangan namanya. Nah, mengenai pemisahan campuran dengan berbasis keseimbangan itu apa saja, itu sudah saya pertanyakan di tugas sebelumnya. Ada beberapa yang sudah menjawab dengan benar, ada yang mungkin masih salah. Nanti akan saya koreksi lebih lanjut lagi. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pada pemisahan campuran dengan berbasis keseimbangan untuk kali ini dengan kristalisasi beserta latihan soalnya. Nah, sebelum ke sana, kita bahas dulu tentang pemisahan berbasis keseimbangan. Ada istilah state keseimbangan kalau dalam pemisahan campuran berbasis keseimbangan itu, yaitu dasar untuk desain dan analisa pemisahan berbasis keseimbangan. Artinya bahwa state keseimbangan itu menentukan seberapa besar ukuran dari alat itu, alat untuk pemisahan campuran ini. Kalau itu berupa menara, ya berapa tinggi, berapa diameter, berapa harus, kalau distilasi misalnya itu berapa tray atau berapa tingkat gitu ya, misalnya begitu. Artinya state keseimbangan itu menentukan ukuran dari alat itu pada kata. Nah, untuk analisa state keseimbangan mengkombinasikan persamaan neraca bahan dengan informasi tentang keseimbangan fase. Nanti kita akan terapkan di latihan soal menggunakan persamaan neraca bahan. Meskipun persamaan neraca bahan itu nanti kita akan perdalam lagi di materi berikutnya tentang neraca bahan. Ini kita sudah mulai menggunakan, saya kenalkan sedikit. Nah, kemudian mengenai keseimbangan fase. Keseimbangan fase itu menginformasikan komposisi dari dua fase yang seimbang. Keseimbangan fase menjelaskan atau menunjukkan komposisi dari dua fase yang seimbang. Persamaan neraca bahan berbicara tentang kuantitas tiap fase. Persamaan neraca bahan menunjukkan banyaknya komponen di setiap fase itu seperti apa. Nah, ini gambarnya. State keseimbangan dengan separating agent berupa energi. Separating agent itu adalah tenaga pemisahnya atau bahan atau hal yang menyebabkan campuran itu bisa terpisah. Yang pertama menggunakan energi. Dalam hal ini adalah energi panas. Misalnya ini adalah umpan dan komponennya A, B, C, D, dan E. Ada 5 komponen ini misalnya. Mau dipisahkan dengan cara diberi panas. Misalnya yang paling jelas itu adalah distilasi. Pemisahan campuran dengan energi panas itu distilasi. Contoh yang paling nyata. Nah,
komponen A, B, C, dan D, dan E ini akan terpisah di dua fase. Fase pertama N1, ini fase kedua N2. Komponen A, B, C ada di fase 1, komponen B, C, D, E ada di komponen 2. Kita lihat bahwa komponen B dan C masih ada di kedua-duanya. Namun, komponen A hanya di fase 1, komponen D dan E hanya di fase 2. Maka komposisi dari setiap komponen yang ada di dalam dua fase yang keduanya ini sudah nanti mengalami keseimbangan, fase 1 maupun fase 2 ini mengalami keseimbangan, komposisinya sudah berbeda dari komposisi yang semula di sini. Sudah pasti berbeda karena di sini komponennya yang awal itu 5, di sini cuma 3. 3 komponen yaitu A, B, C. Di sini komponennya 4 yaitu B, C, D, E. Itu pasti akan mempengaruhi komposisinya kalau itu dihitung komposisinya. Itu yang pertama menggunakan energi panas sebagai separating agent. Berupa energi dan energinya itu adalah energi panas. Berikutnya, kalau state keseimbangan dengan separating agent berupa solvent. Kita simbolkan S, solvent itu. Ya, komponennya masih sama A, B, C, D, E. Ini umpan, banyaknya umpan yang mengalir, namanya NF. Kemudian dimasukkan solvent ke dalam campuran itu. Contoh yang paling jelas dari proses ini adalah ekstraksi. Ekstraksi itu pemisahan campuran dengan menambahkan pelarut atau solvent ke dalam campuran itu. Nanti akan terbentuk dua fase juga. Fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu terdiri dari komponen A, B, C, dan S itu sendiri karena solvent itu masuk nanti akan keluar. Nah, itu yang satu, fase 1. Kemudian fase 2, komponennya adalah B, C, S, D, dan E. Sudah terpisah antara, jadi A misalnya hanya ada di fase 1, tidak ada di fase 2. DE ada di fase 2, tidak ada di fase 1, tapi S solventnya ada di fase 1 maupun fase 2. Kedua fase 1 dan 2 ini berada dalam keseimbangan. Nah, itu konsep dasarnya tentang pemisahan campuran berbasis keseimbangan. Lalu mengenai kristalisasi. Kristalisasi itu biasa untuk proses pemisahan dalam industri anorganik, misalnya garam. Kita tahu bahwa garam itu berbentuk kristal. Maka proses mendapatkan kristal itu yang namanya kristalisasi tentunya. Lalu pemrosesan makanan misalnya gula. Gula itu juga bentuknya kristal, gula pasir atau gula putih itu ya. Itu dari pohon tebu, hasil akhirnya adalah kristal gula. Salah satu proses yang terjadi di industri itu adalah kristalisasi. Nah, lalu ada juga di farmasi misalnya obat, ada beberapa obat yang berbentuk kristal. Yang kalau sudah dalam bentuk obat tentu bukan berbentuk kristal, tetapi ada yang serbuk, ada yang pil, ada yang kapsul, tetapi bahan dasarnya itu ada juga yang berbentuk kristal. Nah, tujuan dari kristalisasi itu adalah mendapatkan keuntungan dari perbedaan komposisi fase padat dan fase cair dalam keseimbangan. Ya, intinya mendapatkan komponen padatnya dari campuran itu. Kalau tadi garam ya, garam yang berupa padatan itu yang kita dapatkan dari proses kristalisasi. Dimana kalau garam yang dari air laut itu kan semula berupa cair karena berada dalam laut, tidak langsung berupa padatan yang kristal itu, tetapi dikristalkan, maka nanti akan mendapatkan padatnya. Ada dua cara untuk mendapatkan kristal dari larutan. Yang pertama adalah pendinginan larutan. Jika kelarutan berkurang terhadap temperatur, kelarutan itu akan berkurang kalau suhunya diturunkan. Kelarutan itu akan naik kalau suhunya dinaikkan. Contoh jelasnya adalah ketika kita melarutkan gula dalam air dingin dengan air panas, tentu akan lebih mudah gula itu larut dalam air panas. Itu menunjukkan bahwa kelarutan itu pada suhu semakin tinggi, kelarutannya akan semakin naik. Suhu semakin rendah, kelarutannya akan semakin turun. Kalau kelarutannya turun, maka nanti solutnya itu akan mengkristal kalau diturunkan suhunya.
Nah, itulah kristalisasi. Dia terbentuk kristal karena kelarutannya berkurang. Namun ada cara yang kedua, yaitu penguapan komponen volatil jika bahan yang dapat dikristalkan tidak volatil. Ya, contohnya yang garam dapur itu ya, yang diperoleh dari air laut, itu dengan cara diuapkan airnya, sehingga yang tertinggal adalah garamnya saja. Begitu cara mendapatkan kristal dari larutan. Kristal itu diperoleh dari larutan. Kristal yang diperoleh dari larutan itu mendapatkannya dengan cara kristalisasi. Tidak sama dengan memisahkan cair dan padat dengan cara filtrasi. Itu cara yang paling sederhana, paling mudah secara mekanik. Tetapi kalau kristalisasi ini harus dengan prinsip keseimbangan fase yang sudah dibahas di sebelum-sebelumnya, di materi sebelumnya. Kalau kalian membacanya ya tentunya saya harapkan sudah membaca. Nah, kemudian kita ke latihan. 100 gram larutan encer kalium nitrat, 50% berat, 50% berat bukan persen mol ya. Pada suhu 80 derajat Celcius didinginkan menjadi 20 derajat Celcius. Jadi komposisi larutan kalium nitrat itu 50% kalium nitrat dan 50%-nya air. Suhunya 80. Terus didinginkan menjadi 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa komposisi kalium nitrat dalam persen berat dalam larutan. Setelah diturunkan suhunya menjadi 20 itu komposisinya jadi berapa? Semula 50%, setelah diturunkan menjadi 20 derajat itu komposisi kalium nitratnya dalam larutan itu berapa? Apakah berkurang atau tetap? Mestinya berkurang karena ada yang mengkristal. Jadi yang masih ada dalam larutan menjadi berkurang karena ada sebagian yang mengkristal. Nah, berapanya itu nanti kita hitung. Kemudian yang kedua atau B, berapa gram garam padat dihasilkan? Garam padatnya yang dihasilkan berapa dari proses pendinginan ini. Kemudian yang ketiga, berapa persen kalium nitrat diambil menjadi garam padat? Dari semua berapa, lalu terambil menjadi berapa persen. Penyelesaiannya seperti ini. Notasi untuk K ini untuk kalium nitrat, boleh itu water atau air. Jadi kalau di sini nanti kita menemui huruf F dan K, F itu untuk umpan, K itu kalium nitrat, W untuk water atau air. Tadi di soal umpan larutan itu sebanyak 100 gram. Komposisi kalium nitrat dalam larutan atau ZK namanya 0,5. Karena hanya dua komponen, kalau kalium nitratnya 0,5 atau 50%, tentu saja airnya juga 0,5 atau 50%. Karena persentase itu kalau dijumlah kan harus 100. 50% tambah 50% jadi 100%. Atau kalau dalamnya fraksi seperti ini, jumlah fraksi itu selalu 1. 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Semula suhunya 80 derajat Celcius. Lalu diturunkan suhunya menjadi terjadi keseimbangan. Terbentuk state keseimbangan atau tahap keseimbangan. Yaitu membentuk dua fase, yaitu fase cair, L itu untuk lambang untuk cairan, larutan yang sisa yang belum mengkristal. Kemudian S itu untuk solidnya atau padatnya atau garam padatnya. Maka ML itu masa larutan atau masa larutan sisa, MS adalah masa kristalnya atau masa solidnya. Yang ditanyakan adalah komposisi K di liquid, komposisi air di liquid pada suhu 20, lalu masa solid berapa? Nah, komposisi kalium nitrat di solid, di padat itu 1, karena kristal itu sudah dipisahkan dengan larutannya, larutan sisanya. Maka kristal itu 100% hanya kristal, tidak ada airnya. Maka XWS 0 di sini, di fase solid atau padat ini. Laju alir massa dan komposisi arus masuk. ME, massa umpan sama dengan 100 gram sesuai soal. Lalu, kalau dihitung komposisinya, komponennya, untuk air misalnya, dalam ini untuk air yang ini, ZW kali MF, ZW itu komposisi air di umpan, kalikan massa umpan, jadi 0,5 kali 100 sama dengan 50 gram untuk air.
Lalu ZK kali MF sama dengan 0,5 kali 100 sama dengan 50 gram untuk kalium nitratnya. Nah, kemudian neraca baru untuk tiap komponen. Masuk itu harus sama dengan keluar. Jadi ini di umpan mula-mula, kemudian ini di solid atau padatnya, yang L itu di larutan sisanya. X, W, S kali MS, yaitu komposisi air di solid kalikan massa solid plus komposisi air di larutan sisa kalikan massa larutan sama dengan 50. Karena prinsip neraca baru itu masuk harus sama dengan keluar. Kalau semula 50, maka yang di padat dan cair ini harus tetap 50. Itu salah satu persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Lalu untuk kalium nitratnya, SKS, yaitu komposisi kalium nitrat di padat, di solid, kalikan massa solid, plus komposisi kalium nitrat di larutan akhir, atau larutan sisa, kalikan massa larutan, sama dengan 50. Jadi ini neraca untuk kalium nitrat, yang atas ini neraca untuk air. Nah, berdasarkan gambar di samping pada suhu 80, ini adalah grafik hubungan antara suhu yang ke atas ini, kemudian yang ke bawah ini adalah fraksi massa atau komposisinya dari 0 sampai 1. Kalau komposisi gramnya itu 0, berarti ini murni air. Kalau di sini 1, maka gramnya 1, airnya 0, nggak ada airnya. Ini untuk grafik ini untuk 3 komponen, yaitu NaCl yang ini, kemudian ini amonium klorida, yang ini adalah kalium nitrat. Nah, untuk soal ini yang kita gunakan grafik yang ini. Sebelum kurva, sebelah kiri kurva itu namanya larutan tidak jenuh. Yang ini adalah larutan jenuh plus garam padat. Nah, itu memisahkan antara tidak jenuh dengan jenuh itu berupa kurva ini. Kurva ini diperoleh dari hasil pengamatan melalui percobaan, jadi bukan secara matematis diperoleh grafiknya, tapi hasil pengamatan, maka disebut dengan data empiris. Jadi dari data empiris lalu dibuat menjadi grafik. Nah, berdasarkan gambar di samping pada suhu 80, ini 80 dari sini, kemudian ZK, komposisi kalium nitrat di umpan itu 50%, ini kan 0,4, ini 0,5, maka di sini ini 0,4, ini 0,6, maka ini sini 0,5. Kalau ditarik garis lurus ke atas, ditemukan dengan suhu 80, ini berarti berada di fase tidak jenuh, unsaturated solution daerah sini. Ketika larutan didinginkan, kita tarik dari titik ini tadi, kita tarik garis lurus ke kurva. Kemudian, jadi sesuai fraksinya ya 0,5, tarik garis ke bawah, memotong kurva, lalu mengikuti kurva ini ke bawah. Gini, sampai kalau ditarik garis ini ketemu dengan suhu 20. Nah, kemudian dibaca komposisinya ke bawah. Nah, ini. Ketemunya adalah ketika diturunkan suhunya sampai 20 itu, di sini tarik ke bawah, ini ketemunya 0,24 atau 24% komposisi kalium nitratnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ketemunya 24% itu, kalian memang perlu mencetak yang ini, grafik ini di kertas. Lalu tarik garis pakai penggaris. Nah, setelah suhu 20, tarik garis lurus ke mendatar, lalu tarik garis lurus ke bawah. Nah, nanti akan ketemu 24%. Ingat bahwa di sini 0,2, berarti di sini 0,3, di sini 0,25. Ini di sini 0,35. Maka kalau antaranya itu bisa dikira-kira ketemunya 24% atau 0,24. Kita masukkan ke persamaan yang ketemu XKL, jadi komposisi
kalium nitrat di larutan akhir itu 24% atau 0,24. Komposisi air di larutan akhir berarti 0,76, yaitu 1 dikurangi 0,24 ketemunya 0,76. Komposisi kalium nitrat di solid itu 1, tadi sudah saya sebutkan, karena semuanya kristal tidak ada airnya, maka komposisi air di solid itu 0. Nah, kita masukkan nilainya ke persamaan neraca bahan, maka 0,76 kalikan ml sama dengan 50. Yang kedua, ms tambah 0,24 ml sama dengan 50. Dari persamaan ini ketemu ml sama dengan 66 gram. ml sama dengan 50 dibagi 0,76. Kalau ml-nya sudah ketemu dimasukkan persamaan ini, nanti kita bisa menghitung ms, ketemunya 34. Ini jawaban atas pertanyaan yang kedua, yang B. Kemudian yang ketiga atau C, kalau kalium nitrat yang terambil sebagai garam padat adalah 34 dibagi mula-mulanya. Tadi kan di mula-mula itu 50 gram, yaitu 0,68 atau 68%. Nah, itu penyelesaiannya dari latihan soal yang ini tadi. Jawabannya seperti itu penyelesaiannya. Maka berikutnya kalian akan mengerjakan soal yang mirip seperti ini dengan angka yang berbeda menggunakan grafik yang kalian punya. Kalau kalian punya printer bisa dicetak di printer untuk gambarnya yang tadi, gambar yang ini, karena sudah saya kirim di materinya. Khusus yang ini dicetak, kemudian digunakan untuk mengerjakan soal ini. Untuk sementara seperti itu, nanti akan Anda kerjakan soalnya, lalu kalau ada kebingungan bisa ditanyakan di forum. Sudah saya siapkan forum chat namanya di Moodle. Kemudian kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya di minggu depan. Selamat pagi, terima kasih.